Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas perusahaan Afinka dan Felicia. Kali ini kita juga diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Yang kedua yaitu laporan keuangannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke soalnya, yaitu Afinka dan Felicia memulai usaha barang logam tanggal 20 Juli 2019 dengan memasukkan kas sebesar 15.500.000, perabotan 210.000, bangunan 24.100.000, dan tanah sebesar 11.200.000. Saat kita memasukkan soal ini ke persamaan dasar akuntansi, maka kasnya akan bertambah sebesar 15.500.000, bangunan sebesar 24.100.000, perabotan 210.000, tanah 11.200.000, kemudian modalnya juga akan bertambah sebesar 51.010.000 dengan keterangan sebagai modal Afinka dan Felicia. Untuk transaksi yang pertama yaitu dibeli dengan kredit barang niaga seharga 5 juta. Saat kita melakukan pembelian secara kredit, maka utang niaga kita akan bertambah sebesar 5 juta. Modal akan berkurang sebesar 5 juta dengan keterangan sebagai pembelian. Untuk yang kedua yaitu dijual barang niaga dengan kredit sebesar 1.300.000. Ketika kita menjual itu berarti menjual secara kredit, itu berarti piutang niaga kita akan bertambah sebesar 1.300.000, kemudian modal kita juga akan ikut bertambah sebesar 1.300.000 dengan keterangan penjualan. Selanjutnya dibayar rupa-rupa biaya administrasi umum sebesar 230.000. Nah, untuk ini ketika ada hubungannya dengan biaya, itu berarti kas kita akan berkurang. Nah, di sini kas kita berkurang sebesar 230.000, kemudian modal kita juga ikut berkurang sebesar 230.000 dengan keterangan biaya rupa-rupa administrasi umum. Selanjutnya dibayar utang niaga. Nah, saat kita membayar utang itu berarti kas kita akan berkurang sebesar 2.500.000, kemudian utang niaga yang tadinya 5 juta, kemudian kita bayar sebesar 2.500.000, maka sisanya yaitu 2.500.000 dengan keterangan sebagai utang niaga. Selanjutnya dibayar biaya iklan sebesar 300. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu ketika ada biaya itu berarti erat hubungannya dengan kas. Jadi kasnya itu berkurang sebesar 300.000, kemudian modal juga ikut berkurang sebesar 300.000 dengan keterangan sebagai biaya iklan. Dikeluarkan promes sebesar 2.500.000 tunai dalam 60 hari kepada supplier untuk pembelian kredit. Jadi promes itu merupakan surat sanggup bayar atau nota yang dapat diuangkan. Jadi ceritanya di sini itu kita melakukan pembayaran kepada pihak kreditur yang kemudian dicatat sebagai wesel bayar. Jadi wesel bayar kita bertambah sebesar 2.500.000, kemudian modal kita akan berkurang sebesar 2.500.000 dengan keterangan sebagai pembelian. Selanjutnya dijual barang niaga seharga 20 juta. Nah, di sini kita melakukan penjualan. Nah, di sini kita melakukan penjualan sebesar 20 juta. Nah, saat kita melakukan penjualan itu berarti kas kita akan bertambah sebesar 20 juta. Kemudian modal kita juga akan ikut bertambah sebesar 20 juta dengan keterangan sebagai penjualan.
Selanjutnya yaitu dibayar rupa-rupa biaya penjualan sebesar 4 juta. Nah, di sini berarti kas kita akan berkurang sebesar 4 juta. Modal kita juga ikut berkurang sebesar 4 juta dengan keterangan sebagai biaya rupa-rupa penjualan. Selanjutnya iklan dikeluarkan promes 2 juta dibayar gaji penjualan. Saat kita membayar gaji, itu berarti kas kita akan berkurang sebesar 4 juta. Kemudian modal juga akan ikut berkurang sebesar 4 juta dengan keterangan sebagai biaya gaji penjualan. Untuk bagian J, dibayar gaji pegawai kantor sebesar 3.500.000. Seperti bagian I tadi, kita juga melakukan pembayaran gaji untuk karyawan kantor sebesar 3.500.000, yang berarti kasnya berkurang sebesar 3.500.000, kemudian modalnya juga ikut berkurang sebesar 3.500.000 dengan keterangan sebagai biaya gaji pegawai kantor. Selanjutnya yaitu di bagian K, diterima promes dari seorang langganan untuk diperhitungkan dengan utangnya. Nah, di sini kita menerima promes. Jadi ceritanya itu pelanggan melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan dengan apa yang sudah disepakati. Jadi yang diakui sebagai wesel tagih. Jadi wesel tagih kita ini bertambah sebesar 1.300.000, kemudian piutang niaga kita yang tadinya 1.300.000 menjadi lunas. Selanjutnya bagian I yaitu dibayar pajak penghasilan sebesar 3.500.000. Nah, di sini kita melakukan pembayaran pajak penghasilan, yang berarti kas kita berkurang sebesar 3.500.000, kemudian modal juga ikut berkurang sebesar 3.500.000 dengan keterangan sebagai pajak penghasilan. Nah, setelah itu kita totalkan aktivanya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, saya sudah totalkan aktivanya sebesar 54.280.000, kemudian pihak pasifanya sudah saya total juga, hasilnya yaitu 54.280.000. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi kita itu sudah balance. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi kita ini sudah benar. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat laporan laba rugi. Yang pertama yaitu kita jumlahkan penjualannya yang kita ambil dari persamaan dasar akuntansi, yaitu 1.300.000 kemudian ditambah dengan 20 juta. Jadi total penjualan bersihnya yaitu 21.300.000. Kemudian selanjutnya untuk mencari harga pokok penjualannya yaitu pembelian bersih. Untuk pembelian bersihnya sendiri kita ambil dari 5 juta. 5 juta ditambah dengan 2.500.000, jadi hasilnya yaitu 7.500.000. Setelah itu kita jumlahkan penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor penjualan sebesar 13.800.000. Setelah itu untuk biaya usahanya terdiri dari biaya rupa-rupa penjualan sebesar 4 juta, kemudian biaya iklan sebesar 300.000, biaya gaji penjualan sebesar 4 juta, yang kemudian jumlah biaya penjualannya yaitu sebesar 8.300.000. Untuk biaya administrasi dan umum terdiri dari biaya rupa-rupa administrasi sebesar
230.000, kemudian biaya gaji pegawai kantor sebesar 3.500.000, di mana jumlah biaya administrasi dan umum ini sebesar 3.730.000. Kemudian dijumlahkan, jadi jumlah biaya usahanya yaitu sebesar 12.030.000. Setelah itu kita cari laba kotor usahanya yaitu 13 juta antara laba kotor penjualan dikurang dengan jumlah biaya usaha, hasilnya yaitu 1.770.000. Setelah itu kita kurangkan dengan pajak penghasilan yaitu sebesar 3.500.000. Nah, yang menghasilkan 1.700.000 negatif 1.730.000. Nah, hasilnya di sini kan negatif, yang berarti perusahaan mengalami rugi. Selanjutnya yaitu untuk laporan perubahan ekuitasnya di sini, modal awalnya kita kurangi dengan rugi bersih. Jadi modal awalnya yaitu 51.010.000. Kemudian dikurangi dengan rugi bersihnya sebesar 1.730.000. Hasilnya yaitu jadi ekuitas per Juli 2019 yaitu sebesar 49.280.000. Setelah itu kita akan membuat laporan neracanya. Yang pertamanya itu kita pisahkan antara aktiva dan pasifanya. Jadi aktivanya tadi terdiri dari kas sebesar 17.470.000, kemudian wesel tagihnya sebesar 1.300.000. Setelah itu bangunan sebesar 24.100.000 dan perabot sebesar 210.000 dan tanah sebesar 11.200.000 dengan total pasifa sebesar 54.280.000. Selanjutnya sisi pasifanya yaitu utang niaga sebesar 2.500.000, wesel bayar sebesar 2.500.000, modalnya 49.280.000 dengan jumlah pasifa sebesar 54.280.000. Nah, di sini setelah kita membuat laporan keuangannya, dapat kita simpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan yang kita buat itu sudah benar karena hasilnya sudah seimbang atau balance. Terima kasih.